Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, tahu nggak sih bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal meniadakan isolasi mandiri di rumah bagi pasien COVID-19? Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pertimbangannya karena ditemukannya klaster rumah tangga. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta bakal sepenuhnya bertanggung jawab mengisolasi pasien di lokasi yang telah ditentukan, baik di rumah sakit maupun wisma atlet. Gimana nih menurut Bosku? Apakah ini keputusan bijak dari pemerintah? Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 3 September 2020 dengan episode Shh, ada vaksin. Wah, syukurlah ya bosku. Maka dari itu jangan kemana-mana ya. Tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 6,5% menjadi minus 2%. Kemudian ada dari US ADP Employment Change yang naik dari sebelumnya 212K menjadi 428K. Kemudian ada dari US Factory Orders yang tidak berubah di 6,4%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Bumi Resources Tbk atau Bumi yang menargetkan volume produksi 85 hingga 89 juta ton. Hingga paruh pertama volume produksi sudah mencapai 41 juta ton dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Wahana Interfood Nusantara Tbk atau COCO yang target kinerja keuangan tumbuh 10% dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Panca Budi Idaman Tbk atau PBID yang targetkan penjualan tumbuhan 10% pada kuartal 3 2020 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 2 September 2020, IHSG ditutup menguat 1 poin atau 0,02% menjadi 5.311. Sektor perkebunan, infrastruktur, perdagangan, properti, pertambangan, aneka industri bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari pilunya Australia. Australia berduka. Pasalnya data pertumbuhan ekonomi yang kemarin lagi-lagi kembali mengalami kontraksi, yang dimana hal ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan Bank Sentral Australia bahwa diperlukannya stimulus lebih lanjut untuk dapat menopang perekonomian Australia. GDP Australia mengalami penurunan sebanyak 7% dalam 3 bulan terakhir, yang dimana hal tersebut merupakan penurunan terbesar sejak tahun 1959, yang dimana hal tersebut juga lebih buruk dari perkiraan data konsensus yang hanya memberikan indikasi di 6%. Pembatasan dan pembukaan kembali perekonomian akibat virus corona masih memberikan efek yang cukup besar bagi perekonomian Australia, yang dimana hal tersebut juga ditambah oleh kisah dari wilayah Victoria yang mengalami peningkatan kasus corona kembali. Hal tersebut yang membuat Bank Sentral Australia kemarin memperluas fasilitas pinjamannya kepada bank hingga 200 miliar Australia dolar atau 147 miliar dolar untuk menjaga tingkat suku bunga agar tetap rendah bagi para peminjam dan menjaga aliran kredit. Data pertumbuhan ekonomi Australia kemarin menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga memberikan kontribusi sekitar 56% dari perekonomian, yang dimana mengalami penurunan sebanyak 12,1%. Pengeluaran pemerintah naik 2,9%. Tingkat tabungan juga mengalami peningkatan menjadi 19,8%, yang dimana hal tersebut merupakan yang tertinggi sejak 1974. Bank Sentral Australia juga mengatakan bahwa lockdown yang dilakukan di Victoria memberikan potensi kenaikan tingkat pengangguran nasional menjadi 10% pada tahun ini. Namun, pemerintah Australia memiliki program JobKeeper yang membuat para pekerja dapat tetap bertahan terhadap perusahaan sampai situasi dan kondisi saat ini mengalami perbaikan. Kontraksi perekonomian dalam sektor jasa juga menunjukkan layanan transportasi termasuk penerbangan mengalami penurunan hingga 85,9%.
Untuk bisnis hotel, kafe, dan restoran turun hingga 56,1%. Sisi positifnya di tengah situasi dan kondisi saat ini, ada stimulus dari Cina yang menjaga optimisme perekonomian di Australia, yang dimana dapat mendorong permintaan komoditas di Australia untuk dapat mengalami peningkatan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Bank Sentral Australia beraksi. Di tengah perjuangan Australia untuk kembali membangkitkan perekonomiannya, Bank Sentral Australia pada akhirnya masih mempertahankan kebijakan utamanya dengan tidak melakukan perubahan terhadap tingkat suku bunganya. Namun, Bank Sentral Australia meningkatkan fasilitas pendanaan berjangka dan memperpanjang jangka waktunya untuk memberikan dukungan yang lebih panjang terhadap perekonomian. Gubernur Bank Sentral Australia Philip Lowe mengatakan bahwa dirinya tetap akan menjaga kebijakan yang akomodatif karena perekonomian mulai memasuki tahap untuk pulih dari resesi. Di bawah fasilitas pinjaman yang diperluas, bank akan memiliki akses untuk masuk ke dalam pendanaan dengan setara 2% dari kredit hutang mereka dengan mendapatkan suku bunga tetap sebesar 25 BPS selama 3 tahun. Bank Sentral Australia mengatakan bahwa bank telah menarik 52 miliar Australia dolar atau 38,5 miliar dolar di bawah fasilitas pendanaan berjangka dan akan lebih banyak lagi dalam beberapa waktu mendatang. Sejauh ini Bank Sentral Australia terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Australia terkait dengan pemberian stimulus sehingga bauran kebijakan moneter dan fiskal dapat bersatu padu dan tepat sasaran. Bank Sentral Australia masih akan terus mempertahankan tingkat suku bunga yang mendekati nol dan masih akan terus membeli obligasi pemerintah. Bank Sentral sejauh ini telah membeli sekitar 60 miliar Australia dolar obligasi pemerintah sejak bulan Maret, dan hebatnya Bank Sentral Australia akan menyesuaikan jumlah yang akan dibelinya tergantung sesuai dengan kebutuhan. Tentu, hal ini merupakan sesuatu yang menenangkan pasar karena Bank Sentral memastikan bahwa perekonomian dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tujuannya adalah lapangan kerja yang penuh ditambah dengan kenaikan inflasi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari batu bara terluka. Penurunan harga batu bara acuan seiringan dengan melimpahnya produksi negara produsen di tengah pandemi. Menurut IHS Markit, akibat pandemi COVID-19, estimasi permintaan batu bara global terkoreksi hingga 100 juta ton. Koreksi permintaan tersebut berasal dari dua negara utama pengimpor batu bara, yakni Cina dan India. Sementara itu dari sisi suplai produksi batu bara di negara-negara produsen utama seperti Indonesia, Rusia maupun Australia relatif berjalan normal. Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi produksi batubara nasional hingga akhir Juli 2020 mencapai 323 juta ton atau mencapai 59% dari rencana produksi tahun ini yang ditargetkan sebesar 550 juta ton. Harga batubara acuan September 2020 ditetapkan 49,42 US dollar per ton atau turun tipis sebesar 0,92 US dollar per ton dari harga acuan bulan sebelumnya 50,34 US dollar per ton. Dalam jangka waktu pendek, tentu ini dapat menjadi tekanan pada kinerja emiten batubara. Terlebih saat ini kita juga mengharapkan adanya perbaikan dari kinerja ekspor yang dapat berkontribusi pada neraca perdagangan di semester 2. Sehingga berdasarkan data saat ini, nilai ekspor batubara sepanjang semester 1 turun 10% year on year. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi menguat dan ditradingkan pada level 5.260 hingga 5.330. Informasi dari CDC Amerika yang mengatakan kepada pemerintah, bagian untuk bersiap mendapatkan vaksin pada tanggal 1 November mungkin akan menjadi salah satu vitamin K alias kuat untuk mendorong IHSG hari ini. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari ERA, kemudian yang kedua ada dari DOIT, dan yang ketiga ada dari MAPI. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari PBID atau PT Pancabudi Idaman Tbk yang targetkan penjualan tumbuh 10% pada kuartal 3 2020. Di tengah pandemi corona, perusahaan tampaknya optimis akan tumbuhnya penjualan di kuartal 3 tahun ini. Dorongan pemerintah terhadap UMKM diharapkan akan memberikan tumbuhnya penjualan perusahaan dalam menyalurkan hasil produksi ke UMKM. Hingga saat ini perusahaan telah memiliki lebih dari 10.000 pelanggan toko-toko tradisional di berbagai wilayah Indonesia. Tentunya ini sebagai peluang perusahaan dalam meningkatkan penjualan dalam bentuk kemasan plastik.
sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 920 dan tingkat probabilitas sebesar 42%. Kemudian yang kedua ada dari Pegas atau PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang penjualan gasnya mulai menunjukkan peningkatan. Perusahaan melaporkan penjualan gas mengalami kenaikan dengan apa yang telah perusahaan dalam menyalurkan gas sebanyak 309 BBTUD kepada 189 pelaku industri penerima manfaat harga gas $6 per MMBTU. Hal sejalan dengan seiring implementasi harga gas bagi industri yang tertera dalam keputusan Menteri ESDM nomor 89K/10/MEM/2020. Penjualan gas tersebut mulai merangkak naik di bulan Juni menjadi 217 BBTUD dan kembali berlanjut di bulan Juli menjadi 250 BBTUD. Tentunya ini memberikan gambaran di mana pelaku pasar dan industri perlahan-lahan mulai merasakan manfaat penurunan harga gas. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 1400 dan tingkat probabilitas sebesar 56%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 1550 dan tingkat probabilitas sebesar 33%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya, bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.